Saudara-saudaraku, kekasih Tuhan Yesus, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayat 11 sampai 20. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayat 11 sampai 20. Mari kita bersama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 148 baitnya yang pertama. Pelengkap Kidung Jemaat 148 baitnya yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberianmu, dan syair berikutnya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberianmu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami dan menuntun kami di jalan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kuasa Roh Kudus-Mu curahkan bagi kami Tuhan, yang kami yakini akan memampukan kami dalam membaca merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayat 11 sampai 20, saya membacakan bagi kita. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah-Mu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan semua orang. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, apakah kekristenan adalah komunitas yang membawa kesembuhan? Kalau ada yang sakit tentunya, ya. Apakah kesembuhan itu juga terkait dengan iman orang yang disembuhkan? Nah, dua hal mendasar ini akan kita renungkan begitu rupa dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Pertanyaan ini penting sebab seringkali orang meragukan ketulusan dari seorang Kristen atau komunitas persekutuan Kristen yang
melayani orang, lalu orang itu disembuhkan. Wajar saja kalau orang itu mempertanyakan hal ini. Dan kita juga hendaknya dapat membantu orang yang ragu itu, sehingga pada waktu berikutnya dia meyakini sungguh bahwa di dalam kekristenan kesembuhan itu dilakukan dengan tulus tanpa ada agenda lainnya, ya, maksud-maksud tertentu. Orang-orang Kristen adalah orang yang menerima Roh Kudus, begitu. Jadi karunia kesembuhan itu diberikan oleh Tuhan. Di zaman sekarang ini juga Allah memberikan kesembuhan. Dan karena itu kita layak memberikan tanggapan atau membantu orang yang mengalami kesulitan memahaminya. Yang saya katakan tadi wajar, karena bisa terjadi orang memang mengalami kesulitan dalam memahaminya. Kita merenungkan bahwa dengan dicurahkannya Roh Kudus, Allah diam dalam diri kita, maka ada kuasa kasih Allah yang bekerja. Dan itu sangat bergantung sama Allah sendiri untuk memakai hambanya, ya, untuk memakai hambanya dalam menyembuhkan orang yang sakit. Jadi komunitas yang kita hidupi adalah komunitas yang mestinya seperti itu, memberikan kesembuhan juga. Dan kita sebagai komunitas, sebagai pribadi juga selalu menolong. Sehingga orang benar-benar merasakan bahwa pertolongan itu layak diberikan. Bukan orang mencari makanan, ya, mencari sedekah. Kekristenan memberikan berkat yang lebih besar dari itu. Bahwa sedekah dibutuhkan. Tetapi dalam kasus ini ada seorang lumpuh. Ya, ada seorang lumpuh yang dia meminta sedekah kepada Petrus, Yohanes, dan Yohanes. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, mengatakan begini, pasal 3 ayat 6, jadi pembacaan sebelumnya, ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Inilah yang diberikan. Kekristenan memberikan kesembuhan, melakukan pelayanan, mengerti kebutuhannya. Sedangkan orang yang lumpuh itu, dia yang penting bisa menyambung hidupnya, karena itu dia meminta sedekah. Di sini letaknya, ya. Dua hal yang berbeda. Kekristenan adalah memahami kebutuhan yang sesungguhnya, yaitu kesembuhan. Tentu orang yang sakit ini juga membutuhkan sedekah untuk makan. Tetapi kesembuhan merupakan hal yang paling utama. Dan itu yang bisa diberikan. Saya merenungkan juga Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pelayanan saya sebagai seorang pendeta, juga ada orang yang meminta sedekah. Ya. Ada juga cara-cara mengelola yang berfokus pada seorang pelayan seperti saya. Tentu ini harus dikoreksi. Ya. Yang benar adalah bagaimana saya bisa membawa motivasi tersendiri orang untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan itu sudah merupakan keputusan yang saya ambil. Demikian juga seorang penatua atau diaken, dia akan fokus ke situ. Dan dia akan bersungguh-sungguh bahwa dia mempunyai harta benda yang patut diberikan juga kepada pekerjaan Tuhan. Ya, itu benar. Tetapi yang terutama adalah dia memberikan dirinya untuk melayani, mempersembahkan hidupnya begitu rupa. Jadi orang yang lumpuh itu tadi mendapatkan berkatnya dari kekristenan. Seakan Lukas ingin mengatakan bahwa kekristenan adalah memperhatikan orang yang sangat membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dia tidak akan membuat tindakan-tindakan yang justru membawa petaka bagi dia. Tetapi kalau memang harus ada kebutuhan-kebutuhan makan dan minum, tentu kekristenan akan melakukannya. Seperti saat ini misalnya, karena pandemi COVID-19, tentu saja kekristenan punya kepedulian terhadap kebutuhan-kebutuhan makan dan minum. Ya, karena
ada dampak-dampak terhadap kehidupan ini dari adanya pandemi. Ya, itu tentu ya. Tetapi dalam kasus ini Petrus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang lumpuh tidak salah. Tetapi yang bisa diberikan, dan itulah kekristenan, adalah dia menyembuhkan. Nah, kekristenan itu memberi yang dibutuhkan. Dan karena itu dia hanya bisa gitu ya, hanya bisa dilakukan kalau ada ketulusan. Ya. Ada kuasa Allah yang bekerja. Bukan keinginan-keinginan pribadi seseorang. Ya, termasuk orang Kristen itu sendiri. Allah memang memberikan rohnya, kuasanya bekerja. Dan atas hikmat Allah, maka segala karunia roh itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan Allah lebih tahu sungguh-sungguh memakai hambanya untuk melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Petrus melakukan tugasnya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah hal ini bisa menghambat gitu ya? Maksud saya, apakah pekerjaan-pekerjaan ini bisa dihambat oleh kekuatan atau kuasa lain? Lukas ingin mengatakan bahwa ini asalnya dari Tuhan. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan orang itu, menurut hikmat Tuhan, cara Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghambat. Lukas ingin mengatakan kepada Theophilus bahwa pekerjaan Tuhan itu datangnya dari Tuhan dan tidak bisa dihambat. Yang terjadi adalah justru Allah memberikan kesembuhan. Jadi apakah ini menimbulkan iri hati, dengki? Mungkin saja. Ya. Menimbulkan keheranan? Ya, dalam kisah ini ya. Dalam kisah ini orang berkerumun di Serambi Salomo itu ya. Karena mereka heran ada orang yang tadinya sakit, lumpuh, lalu berjalan-jalan gitu lah. Ya, berjalan-jalan seperti itu ya. Nah, karena itu mereka bertanya-tanya gitu. Bisa seperti ini gitu. Itulah. Jadi mereka bisa heran, tetapi kekristenan selalu memberikan perhatian, melayani, dan memberikan kuasa penyembuhan itu. Karena itu gereja sekarang ini juga melakukan upaya kesembuhan. Para dokter, ya, para perawat, tenaga medis, dia memberikan perhatian secara khusus untuk kesehatan warga jemaat. Dan di sini kita memberikan apresiasi ya, memberikan perhatian, memberikan penghargaan terhadap saudara-saudara yang memang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesehatan. Tapi kita harus mengerti bahwa kesehatan itu terkait juga dengan iman seseorang. Karena itu betul di dalam dunia medis itu ada juga perhatian secara psikis. Ya, mereka belajar psikologi, para dokter. Jadi bukan hanya fisik ya. Bukan hanya fisik, kesehatan fisik, tetapi juga kejiwaan seseorang. Apakah itu cukup? Para psikiater juga sadar bahwa dia menolong, mendampingi. Tetapi agama dibutuhkan sekali. Karena itu para pendeta, diaken penatua, dia mendampingi orang yang sakit. Baik dia telah ditangani secara medis, ya, dengan secara fisik, ya, tetapi juga ada psikiater, tetapi dia kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Karena itu berhubungan dengan Tuhan. Nah, dalam pembacaan ini, ayatnya yang ke-16, orang yang lumpuh tadi itu punya hubungan dengan Tuhan dan dia menerima sungguh-sungguh nama Tuhan. Ya, itulah yang menguatkan, begitu ya. Jadi Petrus menjelaskan dalam ayatnya yang ke-16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Nah, kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Itulah kekristenan. Bahwa ada tenaga medis, ya. Ada perawatan dari keluarga, ya. Tetapi kita diajak untuk merenungkan bahwa kesembuhan yang sejati itu adalah dari Tuhan sendiri sang tabib.
Dia menggunakan alatnya, hambanya, para tenaga medis, pelayanan medis di gereja, dan juga pelayanan-pelayanan counseling, ya. Tetapi Tuhan yang memberikan kesembuhan. Jadi orang berhubungan dengan Tuhan. Jadi kekristenan ingin mengatakan bahwa iman seseorang itu menentukan sekali apakah orang itu akan sembuh. Apakah kita menafikan bahwa ada kesembuhan fisik, ya, kejiwaan? Tentu saja ada. Tetapi kesembuhan di sini kesembuhan sejati yang ingin dikatakan oleh kekristenan. Sehingga orang yang percaya dengan sungguh dengan nama Yesus itu, dia mendapatkan kesembuhan sejati. Kalau saya bisa sampaikan begini, saudara-saudara, bahwa kita memang bisa sembuh secara fisik, ya. Kita bisa. Tetapi kalau kita mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan, maka segala sesuatu itu dapat kita hadapi. Bahkan ketika kita mengalami berbagai kekurangan, keterbatasan, kita tidak mempermasalahkan apa-apa. Karena dalam hidup ini kita dekat sekali dengan Tuhan. Nah, bagi orang yang sakit, kalau dia dekat sekali dengan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Itulah yang menyembuhkannya. Kekristenan membawa ini, memperkenalkan ini, dan menyatakan kepada masyarakat pada waktu itu melalui Theophilus dan jemaat atau umat bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Dan Petrus, Yohanes, dia memberitahu bahwa inilah yang terjadi. Karena itu telah disayangkan bahwa justru Yesus yang berkuasa itu telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tetapi seperti itulah dan cukuplah, gitu ya. Karena melalui cara ini Allah justru memperkenalkan pekerjaannya, dan dia sungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan ini untuk juga menjadi berkat bagi orang Yahudi. Jadi bagi kekristenan tidak dipersoalkan, karena memang Tuhan mau datang untuk menyelamatkan. Ya. Mereka memang tidak menyadari akan hal itu. Karena itu Petrus mengajak mereka untuk menerima Kristus yang pernah mereka tolak. Mereka membunuh Tuhan, tetapi Tuhan bisa menerima, mengampuni mereka. Karena Tuhan juga ingin menyembuhkan, ingin memperhatikan, dan memberikan yang terbaik bagi semua umat manusia, termasuk orang-orang Yahudi. Jadi dengan begitu ajakannya adalah terima, bertobat. Kalau memang sudah melakukan yang salah, maka berhentilah lagi untuk melakukannya. Yang ada adalah sekarang terimalah, sehingga ia berkuasa untuk mengampuni, menyembuhkan orang-orang Yahudi pula. Juga bagi kita sekarang, gitu ya, tentu saja kesembuhan itu datangnya dari Tuhan dan layak kita terima, gitu ya. Nah, pada ayatnya yang ke-17 sampai ke-20, Petrus mengajak orang Yahudi untuk bertobat memasuki kehidupan yang baru. Saudara-saudara, itulah kekristenan. Dia mau sungguh-sungguh menerima orang yang lemah, yang pernah melakukan kesalahan, untuk memulai kehidupan yang baru, yang membawa pembaharuan dalam kehidupan mereka. Nah, kekerasan yang dilakukan sebelumnya itu juga menjadi fenomena dalam kehidupan ini. Apa yang dilakukan yang baik, gitu ya, terkadang justru agama tidak menerimanya. Ada orang melakukan yang baik dicurigai. Bahkan Allah sendiri di sini dalam kisah ini melakukan kebaikan, menyelamatkan, tetapi malah dibunuh oleh orang Yahudi. Tapi itu kekerasan adalah fenomena yang ada dalam kehidupan ini. Seakan-akan agama itu seperti ideologi yang betul-betul akhirnya membawa orang untuk membunuh, gitu ya. Dan mereka ada juga yang yakin dengan membunuh orang yang dianggapnya tidak sama dengan ajarannya atau pandangannya, itu tidak apa-apa. Dan malah dianggap itu orang yang beriman. Padahal kesembuhanlah yang mestinya dikerjakan oleh orang percaya.
Bukan yang seperti itu, kekerasan yang membawa kematian. Karena itu yang terpenting adalah bagaimana orang berhenti atau bertobat. Mengakhiri cara beragama yang membunuh. Tetapi yang diharapkan adalah orang itu membawa kesembuhan, bukan kematian. Dengan begitu, Lukas ingin mengatakan bahwa beragama yang sehat, yang benar adalah membawa kesembuhan. Karena itu, bertobatlah gitu. Jadi, ayat 17-20 ini ingin menolong orang untuk mengakhiri cara beragama yang melakukan kekerasan, pembunuhan. Tetapi yang juga merupakan ajakan, ya. Ajakan untuk keluarlah dari situ dan masuklah kepada kehidupan yang membawa sukacita, damai sejahtera, kesembuhan. Jadi tidak dipermasalahkan lagi oleh Petrus, tetapi dia ingin membangun kehidupan yang baik, yang bisa menjadi berkat, yang membawa kesembuhan. Karena itu komunitas yang dihidupi seharusnya adalah sebuah kehidupan, sebuah kesembuhan, bukan sebuah petaka. Jadi kita dapat membangun hidup dalam Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Mungkin saja kita awalnya tidak diterima oleh orang lain, tetapi kita harus mengerti bahwa ada kesulitan-kesulitan bagi orang itu. Dan bagi Petrus, yang penting adalah janganlah meneruskan hal itu, tetapi berhentilah melakukan kesalahan, pembunuhan, kekerasan, menujulah kepada kehidupan yang membawa kesembuhan, ya, membawa hidup. Ini yang lebih diutamakan. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa hidup bersama itu perlu kita maknai. Janganlah sampai orang itu justru selalu melakukan kekerasan, merendahkan orang lain, menganggap yang lain yang tidak seirama atau sama dengan ajaran yang dia anut sebagai musuh. Tetapi marilah kita bersama-sama mengajak agar orang lain itu membangun kehidupan bersama yang penuh dengan cinta kasih. Kuasa Allah itu bekerja untuk menyembuhkan. Maka kita membawa orang lain dalam persekutuan dengan kita atau komunitas Kristen yang memberikan kesembuhan, yang melakukan pelayanan, yang mengerti kesulitan-kesulitan, dan akhirnya menjadi berkat dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, maukah kita? Lukas telah menuntun kita. Dia memberitahu bahwa cara hidup yang lama oleh orang-orang Yahudi yang akhirnya membunuh Yesus itu harus diakhiri. Bertobatlah dan memasukilah kehidupan yang menyembuhkan, yang memberikan kehidupan, bukan membunuh. Maka beragama adalah ketika kita sungguh-sungguh memberikan kehidupan, memberikan kesembuhan, bukan menyebabkan orang lain dalam kematian, dalam kehidupan yang berat, tetapi membawa orang untuk kehidupan yang lebih sejahtera, lebih baik, dan dia dilayani sehingga dia memperoleh kesembuhan. Saya mengajak kita bersama merenungkan, apakah kita sudah beragama seperti itu, membawa kesembuhan, menciptakan komunitas yang menghadirkan kesembuhan yang dari Tuhan, Sang Tabib Agung itu. Karena bisa terjadi kita hanya memikirkan hal-hal yang penting saya selamat, saya masuk surga. Bagi Lukas jelas sekali, kekristenan adalah anugerah untuk memberi kesembuhan. Sehingga yang membawa kekerasan, kematian ditinggalkan, menuju kepada kehidupan yang menjadi berkat, yaitu menyembuhkan. Kalau saudara dan saya telah menerima Kristus dengan sungguh-sungguh, maka kesembuhan itulah yang kita bawa. Kisah ini telah menolong kita untuk menjadi berkat, membawa kesembuhan dalam kehidupan ini, menjadi berkat bagi orang lain dalam kesulitan mereka, dan kita sungguh-sungguh tulus untuk melayani mereka. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 148 baitnya yang 3. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku, dan syair berikutnya. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karyamu. Karena itu makna kasih-Mu
karena itu makna kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami dituntun untuk membawa kesembuhan. Komunitas kami adalah komunitas yang menyembuhkan. Persekutuan kami adalah persekutuan yang menjadi berkat bagi orang lain. Kami dituntun untuk meninggalkan kekerasan, karena ada fenomena orang yang melakukan kekerasan dianggap yang sangat beriman. Tetapi dalam kisah yang kami membaca firman-Mu tadi, iman itu terkait dengan kerendahan hati, menerima kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Dan bagi mereka yang telah melakukan kekerasan diajak untuk bertobat, mengakhiri cara beragama yang melakukan kekerasan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa untuk para tenaga medis, para medis, para dokter, perawat, mereka yang sangat peduli dalam dunia kesehatan, agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan mereka diberkati Tuhan karena pengabdian itu. Tetapi mereka juga menuntun para pasien untuk dekat dengan Tuhan, karena kesembuhan sejati itu adalah kesembuhan yang dari Tuhan. Sedangkan mereka melakukan tanggung jawabnya secara fisik juga mental. Tetapi kesembuhan tetap dari Tuhan, karena Tuhanlah tabib sejati. Kami mendoakan juga pemerintah yang berusaha untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan berbagai program yang ada, khususnya di saat pandemi ini. Ada vaksinasi yang terus-menerus diupayakan agar bisa menciptakan herd community. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk semua tenaga medis, gugus tugas COVID juga diberkati Tuhan, baik yang ada di pusat maupun yang di daerah, juga di lembaga-lembaga tertentu termasuk gereja yang sangat peduli dengan kesehatan dan membawa jemaat kami serta yang lain untuk menjaga kesehatan dengan baik. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan pelayanan gereja-Mu di bidang kesehatan ini, membawa berkat bagi yang lain dan memperkenalkan kekristenan adalah membawa kesembuhan, bukan membawa pembunuhan atau kekerasan. Biarlah wajah yang sangat baik ini, wajah menyembuhkan, menjadi wajah kekristenan yang ada, yang selalu kami perjuangkan. Mohon berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati. Demikian juga siapapun yang ikut dalam pelayanan ini, mendengarkan firman-Mu, diberkati Tuhan, agar mereka mampu menghadirkan kesehatan bagi yang lain, kesembuhan bagi yang lain. Terpuji Engkau Tuhan. Kami akhirnya berdoa untuk seluruh orang Kristen, khususnya yang mendengarkan firman-Mu saat ini bersama dengan hamba-Mu, agar menjadi berkat bagi yang lain. Ketika saat pandemi ini terjadi, maka kami menjaga jarak, memakai masker, menjaga agar kesehatan itu dapat diperjuangkan dan orang lain beroleh kesembuhan, tidak terpapar oleh virus corona dan lain sebagainya. Nyata sudah Tuhan bahwa firman-Mu saat ini dapat kami kerjakan, karena Kristus menolong kami, memberi kekuatan kepada kami, juga membawa kami untuk menjadi berkat bagi yang lain. Roh Kudus-Mu bekerja turun atas kami, maka kesehatan itu dapat kami berikan melalui komunitas kami yang kami bentuk. Terpuji Engkau Tuhan, ini kami demi Putra-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.